Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Warjanati Rahma, NIM 2119035, berasal dari kelas pengembangan Al-Quran dan Hadis MTS MA kelas E, dengan dosen pengampu Pudian Rifdiyati MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap toleranku membawa kedamaian. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu toleransi? Belum tahu kan? Nah, cekidot. Kalian tahu nggak sih tentang pengertian toleransi? Pengertian toleransi terbagi menjadi 3. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara luas, dan yang ketiga secara istilah. Nah, apa sih pengertian toleransi secara bahasa? Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang artinya sabar dan menahan diri atau tenggang rasa. Nah, apa sih pengertian toleransi secara luas? Toleransi secara luas adalah suatu perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sedangkan toleransi secara istilah yaitu sifat atau sikap suka merenggang, menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian, pandangan, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Itu toleransi secara istilah. Nah, jadi intinya toleransi itu sikap saling menghargai walaupun kita berbeda. Nah, di dalam Islam, konteks yang paling dekat dengan toleran ini yaitu tasamuh. Nah, tasamuh sendiri itu apa? Tasamuh itu seperti sikap pemurah, dermawan, kemudian open-minded, memberi kemudahan, memberi keluasan, gitu. Dalam konteks ibadah nih contohnya ya. Ketika kita dalam perjalanan, kita diberi kemudahan dalam melaksanakan sholat, yaitu dengan melaksanakan sholat jamak dan qashar. Kemudian selain itu, ketika kita tidak dapat menemukan air untuk berwudu, maka kita bisa dengan bertayamum. Itu salah satu contoh tasamuh ya dalam konteks ibadah. Kemudian kalau dalam konteks sosial, itu hubungannya dengan kehidupan manusia. Seperti dulu Rasulullah SAW terkenal dengan sikap toleransinya di kalangan kaum Quraisy hingga kaum Yahudi. Di kalangan kaum Quraisy sendiri, Rasulullah SAW dikenal dengan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Sedangkan di kalangan kaum Yahudi, beliau terkenal dengan sejarahnya yang terdahulu. Itu pernah ada seorang pendeta dari Nasrani yang mendatangi Rasulullah. Beliau menemui Rasulullah dengan tujuan ingin mempelajari dan mengenal agama Islam. Kemudian Rasulullah mengizinkan, sampai akhirnya mereka bermalam bersama itu beberapa hari, sampai akhirnya tiba di hari Ahad, yaitu hari ibadahnya kaum Yahudi. Saat itu kaum Yahudi, pendeta Yahudi itu sendiri tidak menemukan tempat untuk beribadah. Sampai akhirnya Rasulullah itu mengizinkan beliau buat ibadah di masjid, melakukan ibadahnya sendiri, tapi sesuai keyakinannya sendiri. Itu toleransi yang paling terkenal di kalangan kaum Yahudi, toleransi Rasulullah SAW. Nah, setelah mempelajari bab toleransi, selanjutnya ada sikap fanatik, di mana fanatik ini bisa menjadi penyeimbang dari sikap toleran. Kenapa begitu? Karena dalam Islam, fanatik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, istiqomah dalam keteguhan hati, kemudian yang kedua, tashub atau fanatik yang buta. Jadi istiqomah dalam keteguhan hati itu, misalnya kita istiqomah dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang kedua, ta'assub atau fanatik buta. Misal nih, kita kan Indonesia tuh kaya ya akan keragaman, mulai dari ras, suku, budaya, bahasa, pokoknya banyak banget nih. Nah, contoh dari ta'assub ini, jadi misal nih, saya terlalu teguh dalam pendirian saya nggak mau jadinya tuh saya nggak mau mendengarkan orang lain. Saya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu termasuk fanatik buta, karena kita terlalu memaksakan pendapat dan kehendak kita, pendirian kita, padahal kita juga harus toleransi sama pendapat orang lain. Setidaknya ya harus menerima perbedaan, karena manusia otomatis itu diciptakan berbeda-beda. Kita itu diciptakan berbeda-beda, tidak sama. Yang pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita sebagai manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Gak boleh terlalu fanatik yang buta. Itu mungkin seperti itu. Selanjutnya seperti itu, misal nih ada tuh ya
yang sekarang lagi viral tuh supporter bola tuh. Ada pendukung yang fanatik banget sama klub yang dia dukung. Kemudian dia akhirnya tuh meremehkan klub lain. Dia nggak mau berteman sama fans klub lain. Itu termasuk fanatik, sampai terjadi kekerasan, sampai terjadi permusuhan. Itu termasuk fanatik yang buta karena tidak mau saling menghargai perbedaan, saling menghargai. Gitu nggak saling menghormati. Itu namanya fanatik yang buta. Selanjutnya kita belajar toleransi dari Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Al-Bayyinah. Kalian tahu nggak sih apa yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Kafirun? Nah, jadi Quran Surat Al-Kafirun turun ini karena dulu ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah. Jadi kaum musyrikin Quraisy ini selalu membujuk Rasulullah, baik sampai dengan cara penyiksaan, intimidasi, meskipun akhirnya gagal. Suatu ketika kaum Quraisy itu mengajak kompromi Rasulullah SAW. Mereka mengajak Rasulullah beserta para sahabatnya untuk menyembah Tuhan mereka dengan cara mereka menyembah selama 1 tahun. Tapi kemudian 1 tahun berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah SWT. Nah, dari peristiwa itu, lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW sebagai respon ajakan kaum musyrikin Quraisy. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi turunnya surat ini. Dari surat tersebut juga Rasulullah dengan tegas menolak dengan mengatakan, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah," seperti yang tertera pada arti ayat Quran Surat Al-Kafirun ayat kedua. Kemudian beliau pun menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy pun tidak akan dengan ikhlas ataupun sepenuh hati menyembah Allah sebagaimana yang mereka janjikan. Dan pada ayat terakhir semakin jelas sikap yang ditunjukkan Rasulullah dalam hal akidah, bahwasanya dalam hal beribadah maka kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntutan agama kita, sebagaimana mereka pun bebas melaksanakan aktivitas agama peribadahan mereka. Seperti yang dari arti yang tertera pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sedangkan pada Quran Surat Al-Bayyinah itu dijelaskan dalam arti ayat 1, yaitu orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal bukti tersebut itu sudah ditunjukkan Allah melalui Rasul yang diwahyukan oleh Allah untuk membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Kemudian pada ayat yang ketiga juga dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yakni di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kandungan kitab-kitab dari Allah yang sangat tegak, adil, dan lurus tanpa adanya kesalahan sedikit pun, karena ia berasal dari Allah. Nah, pada ayat 6 dan 8 juga menjelaskan bagaimana balasan dan ganjaran bagi orang kafir atau ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik yang menolak kitab-kitab Allah yang diturunkan, serta menentang nabi-nabi Allah yang telah diutus. Jadi pada hari kiamat kelak, tempat mereka adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, tidak pindah dari neraka itu untuk selamanya. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan bahwa keadaan orang-orang yang berbuat baik atau orang yang beriman dengan sepenuh hati dan mengerjakan amal solih dengan badan mereka, bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka akan mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selain itu, kita juga belajar hadis tentang toleransi yang diharuskan berbuat baik kepada sesama. Dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. H.R. Ahmad Turmuzi, Ibnu Hibban, Hakim Baihaqi. Nah, setelah mempelajari sikap toleransi, di sini dapat kita lihat bahwa sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam bertutur kata atau berperilaku dan lain sebagainya. Selain itu, toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah.
Tapi justru perbedaan itu harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Kayak misal contohnya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dengan banyak keragaman ya, mulai dari ras, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Baik adat istiadat juga. Selain itu juga pastinya ada perbedaan pandangan, perbedaan pendirian, pendapat, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi nyatanya perbedaan itu indah. Buktinya sampai sekarang Indonesia terkenal dengan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, dan dipandang negara lain, Indonesia tuh merupakan negara dengan tingkat toleransi yang tinggi. Nyatanya perbedaan itu menciptakan keindahan kan, dan membawa perdamaian. Justru dengan adanya sikap toleransi ini bisa membawa perdamaian antara kita, bahwa kita dalam berteman, bergaul, atau dalam lingkungan apapun tidak boleh memandang orang lain itu berbeda, dan kita harus menerima perbedaan itu. Kita diciptakan sama, hanya saja memang ada perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan itu justru malah membuat kita indah. Jadi kita nggak boleh meremehkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam orang lain. Selain penting, sikap toleransi itu juga membawa manfaat bagi kita. Yang pertama, dapat menguatkan tali persaudaraan kita. Itu contohnya ada di Indonesia juga banyak kan. Nyatanya ketika kita saling bertoleransi, kita saling menerima dan menghargai satu sama lain, justru tali persaudaraan kita itu semakin kuat. Kemudian yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Kemudian menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Kemudian melancarkan pembangunan negara. Terus selanjutnya saling menghargai adanya perbedaan keyakinan dan pendapat, bahwa setiap orang pasti punya keyakinan dan pendapatnya masing-masing. Menghindari perpecahan, dan yang terakhir belajar empati. Jadi dengan toleransi ini kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai orang tersebut. Itu manfaat dari toleransi. Mungkin untuk hari ini itu saja. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar atau bisa bertanya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.